sangat ganjil, sangat aneh, apalagi alasannya sangat private, sangat pribadi. Pengalaman kita Bapak Ibu jamaah, perbedaan-perbedaan itu kan biasa ya. Dan kalau kita kaitkan dengan sikap luas dan luas tadi itu, kalau kita itu luas maka kita itu menyikapi perbedaan itu dengan sangat luas. Sangat luas itu sangat enak kita menyikapinya. Ada pernyataan Al-Mahfudzah, bukan hadis Nabi ini ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Rahmat, maksudnya rahmat itu berkah. Ya berkah. Tapi Muhammad Asad itu nama sebelum masuk Islam. Itu namanya Leopold Weiss. Leopold Weiss itu orang Austria ya Pak Mutalib ya. Orang Austria itu kan dari Babat kemana? Austria. Nama aslinya itu Leopold Weiss, masuk Islam lalu menjadi Muhammad Asad. Punya karya banyak sekali. Setiap rihlah itu perjalanan. Itu dia menulis. Dia haji lalu menulis buku judulnya Road to Mekah, menulis buku juga Road to Medina, menulis buku banyak sekali. Muhammad Asad itu memahami pernyataan tadi ikhtilaf ummati rahmah itu dengan pemahaman perbedaan di kalangan umatku yang terdidik, yang terpelajar itu akan jadi rahmat. Syaratnya tadi itu, syaratnya terdidik dan terpelajar. Perbedaan di kalangan umat yang berilmu itu akan jadi rahmat. Tapi kalau yang berbeda itu bukan orang yang terdidik, bukan orang yang terpelajar, bukan orang yang berilmu, perbedaan itu tidak akan melahirkan rahmat. Sebaliknya perbedaan itu akan melahirkan apa? Akan melahirkan fitnah, akan melahirkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu mungkin pernah di masa dulu, mungkin di masa generasinya Pak Mutalib, Pak Ahmad Manan misalnya ya, yang sepuh-sepuh itu dulu kalau berbeda sholat subuh pakai kunut sama enggak itu kan bisa tengkar ya, bisa tengkar itu. Tapi sekarang ini anak-anak muda kita sholat subuh itu beda kunut apa enggak itu enggak jadi soal, kata-kata enggak sholat subuh kan? Untuk apa berbeda mereka enggak sholat subuh? Karena itu menjadi penting menghadapi perbedaan-perbedaan itu, maka harus kita siapkan sikap luas dan luas seperti yang disarankan oleh Allahu Yarham almarhum Profesor Malik Fajar. Syaratnya adalah berilmu, syaratnya adalah berpendidikan. Karena itu ngaji kita seperti ini adalah bagian dari cara kita untuk menambah wawasan keagamaan. Seperti yang kita pahami dari hadis Nabi, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Kata-kata ru'yat itu kan kita pahami bukan ru'yat bil aini ya, bukan ru'yat dengan apa? Mata, apalagi mata telanjang. Di zaman Nabi memang ru'yat itu melihat bulan itu dengan mata telanjang. Untuk tahu ini akhir bulan atau awal bulan itu ya ru'yat. Dan ru'yat itu dipahami ru'yat dengan mata. Dan ru'yat dengan mata itu tentu ada problem ya, ada problem karena bisa jadi cuaca tidak mendukung, mendung, hujan, gelap dan lain-lain, sehingga hilal yang mestinya kelihatan itu tidak kelihatan. Ada pertanyaan mengapa pada masa Nabi itu melihat hilal bulan sabit itu dengan mata? Karena Nabi mengatakan inna ummatun ummiyatun, kami ini adalah golongan umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu. Kami tidak bisa menulis, tidak terampil menulis, dan kami tidak terampil berhitung. Karena itu yang dikembangkan
yang dilakukan pada masa Nabi dan sahabat itu adalah melihat dengan mata tadi. Tapi ilmu pengetahuan Bapak Ibu berkembang dengan sangat pesat, dan ilmu pengetahuan membantu kita untuk bisa menentukan awal dan akhir bulan. Dan itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah kita. Bagian dari cara meluaskan pemahaman keagamaan tadi. Jadi kata-kata ru'yat itu tidak harus dipahami ru'yat bil aini dengan mata semata, tetapi bisa dikembangkan, bisa diperluas pemahamannya dengan memahami ru'yat bil ilmi, melihat dengan ilmu. Karena itu Muhammadiyah mengembangkan hisab wujudul hilal, menghitung bahwa wujud hilal itu sudah ada, soal bisa dilihat atau belum itu soal lain. Tapi faktanya sudah ada, sudah wujud hilal. Dan jujur saja penglihatan manusia itu kan sangat terbatas ya Bapak Ibu ya. Karena itulah yang diyakini oleh Muhammadiyah kita, dan kemudian kita ikuti manhaj itu. Dan karena itu kalau bulan itu sudah wujud, seperti kemarin yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah itu, ya mestinya kalau tingginya itu sudah hampir 6 derajat, mestinya nggak pakai sidang isbat mestinya. Kan mereka mabim itu mensyaratkan 3 derajat ya. Ini sudah nyaris 6 derajat, 5, sekian derajat. Daripada menghambur-hamburkan anggaran negara, ya mending tidak usah isbat, toh pasti kelihatan bulan itu ya. Tapi karena mereka memahami ru'yat itu dengan pemahaman ta'abbudi, bukan ta'akuli. Ta'abbudi teksa mensyaratkan ru'yat tadi itu, maka ya mereka tetap melakukan ru'yat. Ini bagian dari perbedaan-perbedaan yang harus kita sikapi dengan semangat keluasan dan keluasan tadi. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang luas dalam beragama. Nah, bagian ketiga yang ingin saya sampaikan para jamaah, di halal bihalal itu kita selalu diingatkan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134. Ini biasa kita baca. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan dengan ayat ini. Ayat ini mengharuskan kita untuk selalu bersegera kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. 133 Ali Imran. Dan bersegeralah kita semua kepada ampunan Allah, ampunan Tuhan kita, dan bersegeralah kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang digambarkan panjang lebar luas surga itu seluas langit dan bumi. Karena surga itu luas sekali, maka menjadi penting kita mengajak teman-teman kita, saudara kita untuk bersegera menuju ampunan Allah, bersegera mencari ridha Allah, supaya kita memperoleh surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi tadi. Sesungguhnya ayat ini para jamaah itu mengajarkan mudi. Saya kemarin mudi ke Gampang Laren, Lamongan. Karena saya di Bangladesh, bangsa Lamongan desa saya. Tetangganya Pak Yai Hamid. Mudi itu kan kalau dilihat di kamus umum besar bahasa Indonesia, itu kan berasal dari kata-kata udi. Udi itu artinya apa? Udi itu kampung halaman atau asal kejadian, itu udi. Karena kalau mudi itu artinya menuju ke kampung halaman, menuju ke asal kejadian. Karena itu dalam filsafat Jawa itu ada filsafat namanya sangkan paraning dumadi. Kalau diislamkan itu sama dengan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini asalnya itu dari Allah, milik Allah, dan kepada Allah juga kita akan kembali. Jadi mudi itu
kembali ke asal kejadian. Asalnya kita fitrah suci, maka harapannya kalau kita mudik itu ya kembali suci. Karena itu minal aidin wal faizin. Nah, tahun ini mudik kita itu apa? Mungkin yang terbesar ya sepanjang sejarah mudik sejauh ini. Lebih dari 71% warga bangsa itu mudik. Saya tanggal 9 April nulis di Jawa Pos. Mudah-mudahan Bapak Ibu baca. Judulnya itu Idul Fitri dan Hikmah Perang Badar. Nah, Idul Fitri dan Hikmah Perang Badar. Nanti search di Google Idul Fitri dan Hikmah Perang Badar. Mudah-mudahan juga ada online ya. Judulnya itu lalu sebut nama saya 3 kali ya. Nanti akan keluar tulisan itu Idul Fitri dan Hikmah Perang Badar. Nanti soal tulisan itu dibaca jadi. Tapi saya ingin mengatakan ajaran mudik itu sesuai dengan ajaran Islam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum itu ajaran mudik. Hanya mudiknya itu bukan mudik ke kampung halaman, tapi mudiknya kemana? Ke kampung akhirat. Jadi kita itu diundang oleh Allah selalu apa? Selalu mudik ke kampung akhirat dengan cara selalu beristighfar, memohon ampunan, memohon ridho Allah, memohon supaya kita ini diberikan keberkahan ridho dalam hidup, lalu bukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang surga itu dijanjikan kepada kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan Al-Baqarah 183 itu Bapak Ibu kalau kita baca tujuan orang yang berpuasa itu kan sama ya, la'allakum tattaqun. La'allakum itu doa harapan supaya dengan puasa itu kita menjadi orang yang bertakwa tadi itu. Kata-kata takwa itu kalau kita pahami itu kan ada definisi mudah ya dari takwa itu. Dikatakan at-taqwa at-taqwa itu ja'alan nafsu fil wiqayah, menjadikan diri kita senantiasa dalam kehati-hatian. Jadi bertakwa itu sama dengan al-wiqayah. Kalau ada ibu-ibu saudara-saudara kita namanya wiqayah, itu artinya orang yang selalu apa? Perhatian. Jadi kalau kita jalan, kalau ada batu di jalan itu kita pinggirkan, itu bagian dari takwa. Karena membuat kita menjadi hati-hati, menjadi orang lain menjadi hati-hati dalam berjalan supaya nggak jatuh. Kalau ada jalan lubang kita tutup, kalau ada duri kita pinggirkan. Itu bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa itu tadi ja'alan nafsu fil wiqayati itu menjadikan kita semua menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan puasa itu kan mengajarkan itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan diajarkan yang yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kita yang berpuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan yang berkaitan dengan syahwat di siang hari di bulan Ramadan min ajli, semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Asyamuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Karena itu puasa itu ibadah yang sangat pribadi, ibadah yang sangat private, sangat pribadi. Hanya kita sendiri dan Allah yang tahu kita ini puasa apa enggak. Yang lain enggak tahu. Bahkan orang yang serumah dengan kita itu enggak tahu kita ini puasa apa enggak. Pasangan hidup kita itu puasa apa enggak tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah. Karena itu puasa itu mengajarkan al-wiqayah tadi itu, mengajarkan dimanapun kita berada, Allah itu selalu melihat kita. Kalau kita sendirian, yang kedua itu Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga itu Allah. Kalau kita bertiga, yang keempatnya itu Allah. Itu yang diajarkan di puasa itu. Dan itu yang disebut dengan takwa. Bertakwa kepada Allah itu artinya kita menghadirkan kesadaran, dalam bahasa Pak Muthalib itu namanya omnipresent. Omnipresent itu
Allah itu hadir dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kesadaran Allah selalu melihat kita itu selalu muncul. Dan kalau itu ada menjadi kesadaran kita semua, maka insya Allah kita ini gak akan pernah tergoda melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan yang tercela. Karena apa? Karena kita selalu diingatkan, Allah pasti tahu, Allah pasti mengawasi kita. Dan itu pelajaran puasa yang sangat berharga, pengalaman keagamaan yang sangat luar biasa. Namanya muraqabah. Muraqabah itu apa artinya? Muraqabah itu artinya perasaan kita sangat intim, dekat dengan Allah. Intimacy, ya, dekat dengan Allah luar biasa. Dan karena itu sepanjang Ramadan itu kita nggak mau melewatkan hari-hari yang kita miliki. Siang hari, malam hari selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah. Dan kalau itu kita bisa lakukan, kita bisa jaga, maka kita bisa termasuk orang-orang yang dijanjikan akan mendapatkan surga Allah tadi itu. Kalau dijelaskan di 134-nya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada bulan apa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Perang Uhud itu terjadi pada bulan, yang tahu boleh ulang dulu. Pada bulan apa? Pada bulan ini, pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Jadi Nabi dan pasukan Nabi itu berangkat ke medan Uhud. Itu jumlah pasukannya itu hampir sama dengan pada saat perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Setahun kemudian terjadi perang Uhud. Pasukan Nabi itu jumlahnya sepertiga dari pasukan Quraisy. Tapi hasil perangnya yang beda. Di perang Badar, pasukan Nabi itu jumlahnya 305 orang. Ada yang sumber lain mengatakan 315 orang, ada yang 313. Nanti Bapak Ibu bisa baca di tulisan Muhammad Husin Haikal, judulnya Hayatu Muhammad. Pernah baca buku itu ya? Bahasa Indonesianya itu Sejarah Hidup Muhammad, agak tebal bukunya. Hayatu Muhammad itu menceritakan di perang Badar itu jumlah pasukan Nabi 305 orang itu mengendarai unta dengan jumlah 70 unta. Jadi kalau dibagi 305 dibagi 70, itu satu unta itu dinaiki 3 sampai 4 orang. Dan Nabi itu hebatnya ikut giliran sama dengan sahabat yang lain. Jadi giliran naik, giliran jalan, giliran naik, giliran jalan. Padahal jarak Madinah ke Badar itu 150 km. Bapak bisa bayangkan betapa beratnya perjalanan menuju perang Badar. Tapi di perang Badar itu pasukan Nabi dengan sangat